Kalau status full kita di Kajen mas, Bojong. Yang kemarin waktu itu sering gue vlogin. Mas buka agen MTI bisa nggak? Bisa, dari mana? Apa turun jero kok? Piye kabar bojomu? Kenapa hot seat harganya beda mas ke Bali? Enggak beda, sama. Sama, emang dari dulu dibedain mas harganya? Enggak, sama. Mas, halo. Jatim kalau mau satu bus, meponya kemana aja mas? Meponya ya paling dari Malang, Surabaya. Ingat karma mas Haludi. Iya santai. Dari Kedung Uni udah ada agen. Chris masih di AR. Mas ke Bali bawa pacar boleh? Mas gua nggak butuh lu mau bawa tetangga lu, mau bawa empok lu, RT lu, RW lu, lurah lu, yang penting bayar. Bawa pacar tanyain boleh kagak? Boleh. Sekamar gua kasih bertiga, gua nggak mau ngasih berdua. Kenapa? Karena gua nggak pengen perjalanan kita jadi sarana maksiat. Paham? Ntar lu berdua sama pacar lu ngapa-ngapain, gue ikut tanggung dosanya. Sengaja gue satu kamar emang bertiga, gue nggak mau berdua. Satu kamar berapa orang? 3 orang mas. Sengaja mas, saya nggak mau ngasih 2 orang. Mas MTI gak ada Cicahem? Nggak ada. Kapan yang Bali? Sing bener ae regane. Aku mbek Dawam dikai 14 kok. Teko Pati yo. Mosok kowe Pekalongan 18 Ji, mbok aku di diskon Ji. Mbok tak angkat siji. Ya jangan disatuin cowok cewek, kalau bertiga satunya cewek juga sama aja. Ya pokoknya begitulah Riz. Ji, regane padano HR wani ora? Hitung-hitung touring bareng mbek aku. Bandung jalur pendek Pekalongan atau ngapa rada berat, banyak Godwill dan lain-lain. Ditunggu lain Karang Gedenya mas bos, doain aja. Mas saya mau bawa kandang ayam, yang penting muat. Cewek 2, cowok 1, oke lah sama gua. Oh ngedan. Gue apa nyanyi kajetan sih. Ceweknya Risa mas. Risa kalau tidur di kantor aja ngoroknya, wah dari luar kedengeran mas. Betah loh. Mas Rian suka nonton Paskol lah. Suka. Gue paling seneng ngeliatin Paskol kalau lagi joget-joget begini. Sama lagi banting-banting kursi. Wah, pak. Bujang Inap. Ketua Naga Hitam. Kapan ke Pekalongan mas? Insya Allah. Kalau maketin motor ke MTI berapa mas? 450. Kalau suami istri gimana mas? Ya gak apa-apa. Gua gak pernah tidur kantor. Wih Riz, tuh lu denger tuh Haji Soleh. Lu SS Riz, lu screenshot. Oke gua support unit sak bayarnya. Oh siap Ji. Tak padano regone HR wae Ji yo. Masuk Pak Haji. Siap. Berarti fix 1 unit dari 44 ran, 1 unit dari HR Jawa Tengah. Berarti Jawa Tengah jalan 2, 44 ran 1, HR 1. Termasuk Jawa Timur itu. Ntar dari Jakartanya untuk saat ini kita buka 4 bis dulu. Dari Pusat 1, dari Bogor 1, dari Tangerang yang via Lebak Bulus 1, dari Poris Grogolan 1. Ci, siap. Tak eling-eling ya. Bundri Ci, tanggal 6 Desember. Neng syaratnya kowe kudu melu Ci. Syaratnya Kaji Soleh kudu melu. Wis sembah sungkem pokoknya karo Pak Kaji Soleh. Oh siap mas. Siap mas. Kapan buka jalur? Boleh tak bawa Tripmania gak mas bisnya? Boleh. Yang penting kagak dipakai oleng-oleng, kagak dipakai ugal-ugalan. Nggak apa-apa mas. Gua tuh selalu nyupport mas acara mania tuh. Saya itu selalu nyupport acara mania, selalu. Tapi tidak untuk hal-hal yang kayak gitu. Oleng-oleng, kebut-kebutan, jalan-jalan jigjag.
panas-panasan. Mas, enggak, saya enggak mau mas. Oke boy, apa sih yang enggak buat kamu? Ya Allah Ci, kutu tak ambungnya awakmu. Gini nih loh mas, kalau punya saudara mas, sesebau petik pekalongan siap. Tanggal 6 Desember Ci. Brother forever pokoknya Ci. Aku lo cewek mas yang ketemu di 44. Oh siap di Ita, ya Allah. Iya yang kamu sama teman kamu ya. Kamu yang cantik itu tuh. Kapan diambil mas yang di K3? Nunggu ada duitnya mas. Lu punya talangan dana gak mas? Talangin dulu lah mas. Pencairan gue masih minggu depan. Ini lagi servis makan di CDS mas. Gimana rasa makanannya mas? Mas Ferinur, salam buat teman-teman di situ, penumpang MTI di situ. Salam sayang dari Mas Rian. Mudah-mudahan pelayanan kita, pelayanan kami berkesan di hati Anda. Maci, oh sama-sama. Gimana rasa masakannya mas? Enak gak mas? Aku loh mas yang ketemu di Masjid Raya, udah tahu lu dari jauh pakai baju gambar gua kan. Gua inget ini kok ada orang pakai baju kaos muka gua. Info ngereng mas, aku wes Mystic Glory. Skip mas. Kok tukung biasa gue ngisor. Ki duit. Es teh ra bopo karo aku bedene itu loro ra betul. Iki kabeh. Mas Rian, siap beta lama tak bersua. La 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 la. Aku loh mas yang ketemu di Cafe Victoria PIM 2. Cafe Victoria PIM 2. Oh yang sama ini, sama siapa? Stevie Wonder. Next tak bawa trip ya mas sama mas. Oh monggo silahkan di Ita, silahkan. Yang penting diingetin, Mas Rian tidak mentolerir segala macam bentuk arogansi di jalan. Sampai kru gua kepancing emosi buat jigjak, buat balap-balapan, kebut-kebutan, gaya-gayaan. Mereka gue skors. Lama gue nyekors. Aku mas yang ketemu di rumah makan Cirebon. Yes. Kayak sama siapa aja. Naik HR dari Serang Banten ke Kudus tarifnya berapa mas? Terakhir dulu aku 280 kalau nggak salah mas. Nah sama siap. Sekarang mas, iya mas, nggak tahu gue sejak sakit kemarin minum air putih kok jadi kerasa enak ya. Alhamdulillah ini doa kalian. Makanya mas gue tuh senang banget nge-live sama kalian tuh. Banyak doa-doa indah dari kalian yang dikabulkan sama Allah. Ya kan, selama ini gue lu hujat orang isinya cuma kopi teh. Sekarang gue jadi bisa minum air putih. Sambal di rumah makannya mantep mas. Mantep. Semoga MTQ sukses kayak Pak Haji. Amin. Kalau gua, maaf ya, bukannya takabur apa sombong gitu. Ibaratnya kalau gua kok sampai MTI ini nggak berkembang, malu mas, darahnya Pak Haji Arianto ngalir di tubuh gua malu. Ada darahnya Pak Haji mas, ngalir di tubuh gue. Beliau itu orang operasional murni, orang lapangan murni, jenius di bidang transportasi Pak Haji itu, serius. Ibaratnya kalau lu ngeliat gue udah pinter nih, Pak Haji itu mungkin puluhan, ratusan, ribuan kali lebih pinter dari gue. Kalau lu nganggap gue orang yang berpikir panjang, percayalah sama gue mas, Pak Haji berpikir jauh lebih panjang dari gue. Jadi kalau sampai ini gue gagal MTI, malu mas, malu, darahnya Pak Haji nempel di tubuh gue tuh, ngalir di tubuh gue. Sehari minimal air putih segalon.
itu air apa kembung apa kantong plastik. Makanya MTI harus fight, harus selalu berjuang. Seperih-perihnya, semerangkak-merangkaknya namanya orang ngerintis, harus dinikmatin, harus dijalanin, sabar. Kata-kata yang paling sering gue lontarin ke Risa kalau dia lagi ngeluh, sabar. Allah itu gak pernah tidur. Allah juga gak pernah ngebiarin setetes pun keringat kita jatuh ke bumi kagak dihargain, kagak mungkin. Cuman ada yang dibayar kontan sama Allah di depan, ada yang dibayar kontan sama Allah di belakang. Makanya tugas lu itu fight aja. Cukup lakukan yang terbaik buat pekerjaan lu, fokus sama usaha lu, lakukan yang terbaik untuk konsumen-konsumen lu, rekan-rekan kerja lu, udah. Hasilnya nanti Allah sendiri yang ngebagi buat lu. Itu aja. MTI on the track banget. Banget. 02 full seat Mas, alhamdulillah penuh hari ini. La 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 la. Usia kepala 3 belum tahu tujuan hidup Mas. Napas Mas. Tujuan hidup itu bernapas. Sekarang kan nonton dikit Mas, semenjak lama gak live. Penting amat Mas. Oh lagi kena shadow ban Mas. Tapi segini ya gak dikit lah Mas, 500 orang. Lu coba bayangin ngumpulin 100 orang aja deh buat kumpul nongkrong bareng sama lu begini. Susah Mas. Mas kalau sejarah susahnya gue tuh lu gak usah bahas, karena kita semua terlahir bukan dengan sendok perak di mulut Mas. Kita dulu kan kecil-kecil kita di asrama. Pak Haji bawa kita keluar dari asrama ngontrak di kandang ayam Mas, bekas kandang ayam. Sejarah gue buat MTI ini gak buat diri gue aja bener, tapi lebih ke arah buat teman-teman gue Mas, yang saat ini ada di MTI. Kalau soal perjuangan gue udah berjuang dari lahir Mas. Jangan lu samain sama konglomerat. Makanya kalau lu lihat gue hidupnya apa adanya, sederhana dan lain sebagainya, karena emang dari kecil udah terbiasa begitu. Dan kagak ada yang berubah. Mau saldo gue nambah sebanyak apapun, Rian Mahendra tetap begini aja kelakuannya, gayanya. Kagak bakal lu ngelihat gue kemana-mana pakai jas, pakai dasi. Nggak bakal. Kalau nggak di event-event tertentu. Dari dulu kemana-mana mau sarungan, mau pakai celana apa kayak, suka-suka gue aja. Gue nggak terlalu mentingin penampilan, karena buat gue hidup buat orang lain Mas. Hidup gue tuh ditentukan buat gue pribadi ya. Gue tentukan sebagai seberapa besar manfaat gue buat orang-orang di sekitar gue. Orang mau ngelihat gue kumel, mau ngelihat gue buluk, mau ngehujat gue, mau ngapain gue, bodo amat. Penting gitu? Kagak penting. Mereka yang gak penting. Apa pentingnya mereka buat hidup gue? Kagak ada. Ngeliat teman-teman gue nerima gajian, ngirim ke anak bininya, teman-teman gue bisa makan, nongkrong, bercanda bareng, wah udah bahagia banget Mas. Ngeliat penumpang gue bahagia, senyum ngeliat gue, Mas Rian bisnya enak, pelayanannya bagus, ya Allah Mas. Puncak kebahagiaan tertinggi gue Mas. Visi misi gue nggak pernah punya misi misi, jalanin aja. Makanya gue tuh heran kalau ngeliat kalian yang hidupnya selalu terpaku sama penilaian orang lain Mas. Ada orang ngomongin lu puyeng, kegibah. Sialan si Anu ngomongin gue mulu, sialan si B, masa katanya gue begini. Gue heran ngeliat orang-orang kayak gitu. Ngapain lu mentingin penilaian orang lain? Ngaruhnya apa sama hidup lu? Nggak ada kan? Lu cuman ngotorin hati lu aja, dan ketika hati lu udah kotor sama kebencian Mas, pikiran lu nggak lagi sehat, nggak sehat lagi. Tuh, ketika lu mulai ngotorin hati lu dengan kebencian, dengan kedekian, yakin sama gue, pikiran lu udah nggak sehat lagi. Pikiran lu jadi nggak jernih, lu jadi nggak bisa mutusin yang terbaik buat hidup lu nggak bisa memilah-milah mana yang terbaik buat hidup lu, nggak bakal bisa kalau lu kotorin hati lu sama kebencian. Jadilah seperti langit Mas, ditembakin petasan tiap malam tahun baru, enjoy aja Mas.
Tuh. Jadi mulai sekarang belajar cuek sama mulut orang. Oke? Dilahirkan betul-betul sempurna tapi dilahirkan betul. Makanya gue dulu pernah punya quote, mas, ingat ya? Rian Mahendra ini gak pernah takut mati, mas. Rian Mahendra ini takutnya hidup kagak punya arti. Gue takut kalau gue mati kagak ada yang nganterin mayat gue ke kuburan. Gue takut kalau gue mati kagak ada yang nangisin gue. Itu yang gue takutin. Orang kelihatan bermanfaat, berguna, berarti waktu hidupnya itu dilihat dari banyaknya orang yang nganterin dia ke kuburan. Jadi lu hidup target lu ke situ aja, ngumpulin sebanyak mungkin orang buat nangisin lu ketika lu meninggal. Ketika orang menangis, mas, berarti orang itu berarti buat dia. Tuh. Dan gue nggak cuma bisa ngomong ya, udah gue buktiin dari tahun kemarin kejadian gue, kasus gue, viralnya gue. Lu lihat gue gimana? Jadi gue nggak cuma bisa ngomong kan, gue udah nunjukin ke kalian. Dan ini hasilnya, ini hadiahnya dari Allah buat gue. Lu masih nggak percaya? Allah ngehadiahin MTI, mas, buat gue. Allah ngehadiahin 400 orang yang saat ini nongkrong bareng sama gue. Kalian tuh hadiah dari Allah. Bayangin, kalau seandainya kalian kemakan fitnah, kalian terus ikut ngehujat gue dan lain-lain, gue yakin kalian gak bakal nonton gue. Ngeliat gue juga pengen ngeludah pasti. Lu gak usah takut mas sama penilaian manusia, gak usah takut sama mulut manusia, karena emang gerakan hati mereka Allah, mas. Belum pernah naik MTI tapi seneng liat Bismillah. Oh, tenang aja. Ya Allah, mudah-mudahan supaya MTI di umur. Amin, mas. Amin. Angkat mahkotamu, King. Oh, siap. Terima kasih teman. Iya, mas. Lu ingat ya, tagline paling penting adalah jangan pernah kotorin hati lu sama kebencian, sama kedengkian sama orang lain. Karena apa? Nanti hidup lu jadi gak fokus lagi, mas. Iya, tapi di kerjaan pas lagi nonton live Mas Rian banyak yang nyibirin. Biarin aja, mas. Orang yang nyibirin hidupnya lebih susah dari gue. Yakin gue. Karena orang, mas, yang tiap hari mulutnya selalu nyibirin orang, ngehujat orang, ngebenci orang. Lu tahu nggak kenapa dia melakukan hal kayak gitu, mas? Karena dia benci, mas. Dia butuh pelampiasan atas kegagalan hidup dia. Paham? Kalau orang-orang sukses, mas, nggak bakal ada waktu, mas, buat ngomongin orang. Nggak bakal ada waktu buat ngebenci orang. Yang punya kebencian itu orang-orang gagal, mas. Dia